Salam, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita boleh berjumpa pada hari ini, Rabu 6 Mei 2026. Saya percaya bahwa kita semua miliki sukacita karena anugerah Tuhan di hari berkat Tuhan ini. Karena itu marilah kita mengisi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Kita awali dengan berdoa. Mari berdoa. Bapa, terima kasih Engkau menganugerahkan kepada kami kesempatan yang baik dan indah ini untuk kami boleh lagi mengucap syukur kepadamu. Kami diberkati oleh Tuhan, keadaan yang sehat, kuat, dan bahkan dengan iman teguh jalani kehidupan ini. Dan kami mau senantiasa memandang pada Tuhan. Kami diberkati dalam segala hal. Teristimewa hari baru ini, kami mohon berkat-Mu Tuhan, dengan firman-Mu yang sedia untuk kami pelajari bersama. Kami akan baca dan renungkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, agar kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik, supaya kami lakukan itu di kehidupan sehari-hari. Kuasailah kami semua dengan Roh Kudus-Mu, dan berkatilah kami semua, beri kami hikmat-Mu, ya Tuhan. Berikanlah kiranya firman-Mu menjadi pelita yang menerangi langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berseru. Amin. Marilah di saat ini kita membaca Alkitab yang terdapat di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 22 hingga ayat 23. 1 Yohanes pasal 2 ayat 22 hingga ayat 23. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema perenungan kita pada hari ini, menyangkal Yesus Kristus adalah antikristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang berdusta adalah orang yang tidak mengakui apa yang sesungguhnya terjadi atau yang mengarang sesuatu yang tidak benar dan tidak ada. Firman Tuhan pada hari ini memberikan arti baru tentang dusta dan berdusta, bahwa dasar iman orang percaya adalah Yesus Kristus sebagai anak Allah. Dinyatakan bahwa pendusta adalah orang yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus, anak Allah. Antikristus adalah orang-orang yang memiliki tujuan agar jemaat percaya bahwa Yesus Kristus bukan Tuhan. Dengan menyangkalnya, mereka juga menyangkal Allah Bapa maupun anak. Sementara pengajaran para rasul dan pengajaran gereja adalah bahwa Yesus benar-benar adalah Kristus yang diurapi, karena gelar itu dari Tuhan Allah. Gelar itu pun diberikan berdasarkan otoritas Tuhan Allah, dan dampak positifnya nyata dalam pelayanan Yesus Kristus yang menyembuhkan, membuat mujizat, membangkitkan orang mati, dan pengajarannya luar biasa hebat. Ditegaskan bahwa barang siapa menyangkal Allah Bapa, ia juga menyangkal anak. Dan barang siapa mengakui anak, ia juga memiliki Allah Bapa. Yesus Kristus mengatakan dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 30, "Aku dan Bapa adalah satu." Akui Bapa dan juga anak sebagai Tuhan atas kehidupan manusia yang mengaruniakan keselamatan kekal.
Penegasan Yohanes dimaksudkan agar jemaat tetap teguh, jangan sampai disesatkan dan binasa. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini mengajar kita agar tetap dalam kepercayaan kepada Yesus Kristus. Sebagai umat yang menaruh iman kepada Tuhan Yesus Kristus, termasuk sebagai keluarga-keluarga Kristen, hendaknya kita waspada. Karena antikristus sangat hebat dengan segala daya upaya yang mempengaruhi alam pikiran melalui cara yang logis dan sangat menarik. Beri motivasi dan dorong keluarga kita, bahkan sesama orang yang menaruh percaya kepada Tuhan, untuk menyenangi ibadah-ibadah dan persekutuan. Karena di dalamnya ada doa, pujian, dan firman sebagai pedoman yang kuat untuk menghadapi ajaran sesat dan tantangan zaman yang semakin sekuler ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus Kristus adalah Tuhan atas hidup manusia dan dunia. Itu adalah kebenaran yang tidak dapat dibantah. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas berkat-Mu bagi kami. Kami dianugerahkan oleh Tuhan kebenaran yang sesungguhnya yang kami dapatkan di dalam firman-Mu, yaitu dalam Alkitab. Tolonglah kami agar menghadapi pergumulan dan tantangan dunia yang dapat saja membawa kami jauh dari kehendak-Mu. Tuntunlah jalan hidup kami agar kami tidak tersesat. Lapangkanlah kehidupan kami Bapa, agar kami senantiasa diberkati dalam segala hal, dan kami pun menjadi berkat bagi banyak orang. Kami mohon Bapa, sehat kuatkanlah kami semua, anugerahkanlah hikmat-Mu kepada kami, agar dapat mengejawantakan kebenaran firman Tuhan dan kami nikmati sukacita dan semangat untuk lanjutkan kehidupan. Sambil memuliakan Tuhan, kami mengerjakan panggilan Allah dengan sebaik-baiknya. Ya Bapa di sorga, kami memohon kepadamu, karuniakanlah kiranya juga kepada kami sekalian hari-hari kehidupan untuk kami jalani dalam kebahagiaan. Tidak hanya secara pribadi tapi juga dalam kehidupan keluarga kami juga. Ya Bapa, bagi saudara-saudara kami juga yang setia untuk mengikuti ibadah online melalui renungan harian keluarga ini, Tuhan berkati secara pribadi dan keluarga. Karuniakanlah kepada kami semua ya Tuhan kesanggupan untuk dapat mencermati apa maksud Allah dalam kehidupan yang tengah kami perjuangkan ini, sehingga kami semakin hari semakin berkenan kepada Allah. Terima kasih banyak Bapa atas kebaikan-Mu bagi kami. Kami serahkan penuh kehidupan kami ke dalam campur tangan-Mu. Bagi yang sakit Engkau sembuhkan, bagi yang dalam pergumulan Engkau kuatkan dan teguhkan iman. Engkau juga anugerahkan kepada kami sekalian Bapa kesempatan hidup untuk senantiasa menjadikan segala aktivitas dalam kehidupan kami semuanya terarah untuk keagungan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa, ini kami yang datang bersyukur, membawa permohonan, berseru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga pada hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemim Maranatha Paslaten. Selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam.